Baik, selamat siang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Egas Widi Baskara dan saya merupakan lulusan dari kampus Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual yang berfokus pada interaktif desain. Selama menjalani perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara, saya mempelajari berbagai ilmu di bidang desain, mulai dari graphic design, motion graphic, hingga 2D illustration yang merupakan fokus utama saya. Ketertarikan saya pada dunia desain sudah dimulai sejak lama, dan selama menempuh perjalanan sebagai desainer, saya terlibat banyak proyek-proyek kreatif, baik secara akademik maupun di luar kampus. Alasan saya tertarik melamar sebagai desainer di perusahaan ini karena saya melihat visi dan misi perusahaan yang sejalan dengan passion saya dalam desain. Maaf, khususnya dalam menciptakan karya yang berdampak. Saya percaya bahwa dengan pengalaman saya dalam graphic design, motion graphic, dan 2D illustration, saya bisa berkontribusi dan belajar banyak di perusahaan ini. Maka dari itu, saya yakin ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk berkembang secara profesional. Tentu, di dalam perjalanan kreatif saya telah melakukan banyak proyek bersama dengan klien-klien saya dari berbagai macam latar belakang. Salah satu proyek saya yang paling berdampak adalah proyek animasi motion graphic video musik anak-anak untuk channel Dunia Anak Digital. Di sini saya diminta untuk menciptakan 2 animasi motion graphic untuk lagu Pelangi-Pelangi dan Nina Bobo. Yang dimana animasi Nina Bobo mendapatkan 1,3 juta views di kanal YouTube Dunia Anak Digital. Saya juga pernah magang untuk salah satu perusahaan keamanan bernama Uniar Cargo, di mana di sana saya diminta untuk membuat video profile company perusahaan Uniar Cargo. Pengalaman-pengalaman ini sangat membantu mengembangkan kemampuan teknis saya di bidang graphic design dan motion graphic. Selain itu, saya juga belajar bagaimana bekerja di bawah tekanan, berpikir dalam mencari solusi desain, serta bagaimana bekerja dengan berbagai klien yang berbeda-beda. Semua pengalaman ini memperkaya keterampilan saya dan membuat saya lebih siap untuk tantangan di industri kreatif. Saya percaya salah satu kelebihan utama saya sebagai desainer adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mengeksplorasi berbagai gaya desain serta medium yang berbeda. Dengan latar belakang di bidang graphic design, motion graphic, dan 2D illustration, saya memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai jenis produk desain, mulai dari branding, kampanye, hingga animasi. Selain itu, saya merupakan orang yang detail-oriented dan selalu fokus pada kualitas akhir dari setiap karya yang saya hasilkan. Saya juga orang yang sangat terbuka dengan umpan balik maupun kritikan untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Salah satu kekurangan saya sebagai desainer adalah kecenderungan untuk terlalu perfeksionis, terutama dalam hal detail. Saya selalu ingin memastikan setiap elemen dalam desain terlihat sempurna, mulai dari tata letak hingga palet warna. Meskipun ini bisa menjadi kekuatan dalam hal kualitas, kadang-kadang saya mendapati diri saya menghabiskan lebih banyak waktu dari yang seharusnya untuk hal kecil yang dapat mempengaruhi efisiensi waktu kerja saya. Saya mendeskripsikan gaya desain saya sebagai clean, modern, dan berorientasi pada storytelling, khususnya di karya saya di motion graphic dan 2D illustration. Saya juga selalu berusaha menyampaikan pesan yang kuat melalui visual yang sederhana namun efektif. Di dalam karya 2D illustration saya cenderung menggunakan gaya ilustrasi yang ekspresif namun tetap selaras dengan konsep dan tujuan proyek. Inspirasi untuk karya-karya saya datang dari berbagai sumber, namun karena saya memiliki ketertarikan tersendiri dengan industri kreatif Jepang, inspirasi saya banyak datang dari seniman, desainer, dan artis Jepang. Namun saya juga selalu terbuka untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang dapat memperkaya gaya desain saya. Salah satu karya favorit saya dari portofolio yang saya bawa adalah ilustrasi yang berjudul Wanderlust. Karya ini menggambarkan sebuah tim yang terdiri dari 3 karakter yang sedang menjelajahi alam semesta luas dan penuh misteri. Judul Wanderlust itu sendiri memiliki arti keinginan yang kuat untuk terus berpetualang, dan tema ini sangat tercermin dalam konsep serta elemen visual yang saya gunakan.
Setiap karakter dalam ilustrasi ini mengenakan pakaian futuristik dengan warna-warna cerah yang memberikan suasana petualangan luar angkasa yang lebih nyata. Latar belakangnya menggambarkan bintang-bintang dan garis cahaya yang menambah elemen visual tentang betapa indahnya dan misteriusnya eksplorasi luar angkasa. Saya sengaja memilih luar angkasa sebagai latar belakang dari karya saya Wanderlust karena menurut saya luar angkasa merupakan simbol dari petualangan tanpa batas dan eksplorasi yang tak terbatas, yang sangat mencerminkan kata Wanderlust. Selain itu, saya juga menambahkan elemen fantasi dengan menghadirkan seekor kucing dan narwhal yang ikut serta dalam berpetualang ini, untuk memberi sentuhan yang lebih unik dan imajinatif pada narasi visualnya. Karya ini juga merupakan salah satu karya yang paling saya nikmati dalam proses pembuatannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti desainer pada umumnya, proses desain saya biasanya dimulai dengan memahami secara mendalam kebutuhan dan purpose dari proyek yang akan dikerjakan. Di tahap ini saya melakukan riset tentang target audience, brand identity, serta pesan yang ingin disampaikan melalui desain. Saya juga mengumpulkan referensi baik dari tren desain terkini maupun dari inspirasi lainnya yang relevan dengan proyek. Setelah memahami brief dan mengumpulkan referensi, saya biasanya mulai dengan membuat sketsa kasar dan beberapa alternatifnya untuk mengeksplorasi beberapa ide awal. Nah, dari sketsa inilah yang akan menjadi dasar untuk diskusi awal dengan tim atau klien agar semua pihak bisa sejalan dengan hasil akhir dari proyek. Setelah tim atau klien setuju dengan ide awal yang diberikan, selanjutnya saya mulai menekan sketsa tersebut ke dalam software atau ke komputer dan berdetail lebih lanjut dalam tata letak warna, elemen visual ini. Selama proses mendesain, saya selalu terbuka juga terhadap umpan baik supaya hasil akhirnya yang lebih diterima oleh tim atau klien. Saya pernah bekerja dengan klien yang tidak memiliki latar belakang desain dan memiliki visi yang berbeda dari prinsip desain pada umumnya. Klien ini memiliki keinginan yang sangat mendetail mengenai warna, tata letak, dan elemen desain. Namun ide-idenya menurut saya tidak akan berfungsi secara baik dari segi desain komunikasi visual. Nah, dalam situasi ini saya memulai dengan mendengarkan semua keinginan klien tanpa terburu-buru menolak ide mereka. Setelah memahami keinginan klien, saya mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana mengapa beberapa pilihan mereka mungkin bukanlah pilihan yang efektif untuk menyampaikan pesan ke konsumen. Namun meskipun saya memberikan rekomendasi, klien tetap ingin agar desain mengikuti ide-ide mereka sepenuhnya. Dalam kasus ini, saya memilih untuk tetap berusaha memenuhi keinginan mereka, sambil memastikan bahwa saya melakukan yang terbaik untuk menghasilkan karya yang tetap memiliki kualitas teknik yang baik. Meskipun akhir-akhirnya mungkin tidak sepenuhnya dengan jalan prinsip desain yang saya yakini, penting bagi saya untuk tetap profesional dan menghargai keinginan klien, karena pada akhirnya desain tersebut harus mencerminkan visi dari perusahaan mereka atau produk mereka. Saya berharap bisa berkontribusi secara signifikan dalam tim desain di perusahaan ini dengan membawa kreativitas, keterampilan, dan pengalaman saya. Saya ingin terus berkembang sebagai desainer, baik dalam hal kemampuan teknis maupun pemahaman strategi bisnis di dalam setiap proyek. Saya percaya bahwa bekerja di perusahaan ini akan memberi saya peluang untuk belajar lebih banyak tentang tren industri, teknologi baru, dan bagaimana menciptakan solusi desain yang efektif untuk berbagai jenis proyek. Dalam beberapa tahun ke depan, saya juga berharap untuk bisa memperdalam spesialisasi saya di bidang 2D illustration dan motion graphic, serta mengambil peran yang lebih penting atau lebih tinggi mungkin sebagai lead designer atau art director. Saya juga berharap bisa terlibat dalam proyek-proyek yang lebih kompleks dan berdampak, serta berkolaborasi dengan berbagai tim lintas fungsi untuk menciptakan desain yang inovatif dan solutif. Sekian dari saya, terima kasih.